Hari ini kita semua ada di tempat ini untuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus. 2000 tahun yang lalu, Yesus Kristus bukan hanya mati bagi kita di kayu salib, tapi pada hari yang ketiga ia bangkit dari kematian, ia mengalahkan maut dan hidup sampai selama-lamanya. Selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan dirinya berulang-ulang kepada murid-muridnya. Dan kemudian ia naik ke surga. Nah itu yang hari ini sedang kita peringati. Kita baca ayatnya di dalam Kisah 1 ayat 8 sampai ayat ke-9. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Sampai di situ pembacaan kita. Yesus Kristus naik ke surga. Pertanyaannya gini, kenapa harus naik ke surga? Setelah dia bangkit dari kematian, kan lebih keren kalau dia tetap di dunia. Ya, dan kemudian dia kembali melayani, menyembuhkan yang sakit, mengusir setan, memberitakan Injil. Karena sekarang Yesus semua orang sudah tahu disalibkan mati dan kemudian bangkit. Itu bakal viral banget, itu bakal heboh banget. Tapi kenapa di momen seperti itu Yesus memilih untuk naik ke surga? Nanti kita akan pelajari. Nah saya mau bagikan sama saudara 4 alasan Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi kalau hari ini kita memperingati kenaikannya, kita ngerti alasan kenapa Yesus harus naik ke surga. Nomor 1, karena misi penebusan Yesus sudah selesai. Di Ibrani 10 ayat 12 ditulis begini. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Di dalam perjanjian lama, mereka selalu mempersembahkan korban penebusan dosa, yaitu binatang. Yang terus menerus karena selalu saja akan ada dosa yang baru lagi, dosa yang baru lagi. Jadi mereka mempersembahkan korban lagi dan korban lagi. Dari waktu ke waktu seperti itu. Sampai masuk di dalam perjanjian baru, New Covenant, ya New Testament. Oke. Nah, dalam perjanjian baru ini dirubah, saudaraku, sekarang bukan korban binatang, tetapi Yesus Kristus, dialah anak domba Allah. Kenapa disebut anak domba Allah? Karena dia yang menyerahkan dirinya, menyerahkan tubuh dan darahnya, mati bagi saudara dan saya di kayu salib. Allah yang turun jadi manusia, memberikan dirinya, mati bagi kita di kayu salib supaya barang siapa percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan satu karya penebusannya itu mengcover seluruh dosa manusia selamanya. Itu sebabnya ketika dia tergantung di kayu salib, satu perkataan yang dia ucapkan adalah sudah selesai. Oke, dalam kata bahasa aslinya yang dipakai adalah tetelestai. Tetelestai, saudaraku, pada zaman Romawi adalah kata yang juga sering ditulis pada kwitansi hutang yang telah lunas dibayar. Jadi orang kalau punya hutang terus kemudian dia bayar lunas, dia akan dapat kwitansi, terus tulisannya
tetelestai. Ya, itu zaman Romawi. Gambarannya buat saudara dan saya lebih mudah di zaman kita sekarang. Kalau kita dapat kwitansi, kita sudah bayar semuanya, tulisannya apa? Lunas. Dan yang istimewa, ketika Yesus tergantung di kayu salib, memberikan tubuh dan darahnya mati buat kita, dia ngomongnya gini, tetelestai. Artinya di mata Yesus, semua hutang dosa saudara dan saya, baik yang kecil maupun yang besar, semua dosa-dosa itu sudah lunas. Tidak ada yang tersisa lagi, semuanya sudah dibayar dengan darahnya yang mahal, dengan tubuhnya yang mahal, semuanya lunas. Amin. Jadi itu yang Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu ketika dia menyerahkan hidupnya buat saudara dan saya. Tetelestai artinya paid in full. Sudah dibayar sepenuhnya, lunas seluruhnya. Gak ada yang kurang. Semua persyaratan sudah terpenuhi. Hutang sudah lunas. Karena itu hari ini saya mau ngomong sama saudara. Sadarilah semua dosa saudara dan saya sudah diampuni. Cuma kadang-kadang iblis suka mengintimidasi. Iblis suka untuk mendustai kita. Dan berkata, kamu enggak layak. Kamu masih banyak dosanya. Ngapain kamu beribadah? Ngapain kamu berdoa? Anyway, Tuhan tidak mau jawab doa orang kayak kamu. Kamu enggak cukup baik. Kalau pendeta yang berdoa, ya dia orang kudus, maka dia akan didengar doanya. Tapi kalau kamu orang berdosa, kamu banyak salahnya. Kadang-kadang sebagian orang terintimidasi, mau berdoa merasa nggak layak, mau melayani merasa tidak layak. Seolah-olah dosanya, hutangnya masih ada. Pada Yesus Kristus di kayu salib, dia ngomong sudah lunas. Jadi mulai hari ini sadarilah kalau iblis terus mengintimidasi seolah-olah dosamu belum diampuni. Itu sama dengan ibaratnya orang tua saudara sudah bayar lunas semua hutang saudara. Tapi debt collector masih datang ke rumah saudara dan nagih hutang itu. Padahal sudah lunas. Pertanyaannya, Anda mau bayar enggak hutang yang sudah lunas terus ditagih lagi? No way. Jadi hari ini kalau iblis mengintimidasi saudara, kamu enggak layak, kamu enggak cukup baik, kamu ngapain beribadah, kamu ngapain berdoa. Mulai hari ini saya berdoa semua suara intimidasi itu dihancurkan, dipatahkan mulai hari ini penghalang-penghalang yang menghalangi Anda mendekat kepada Tuhan, yang menghalangi saudara untuk berdoa, membangun persekutuan yang karib dengan Tuhan, yang menghalangi saudara untuk melayani. Doa saya semua penghalang-penghalang dihancurkan dan dipatahkan. Mulai hari Anda dimerdekakan karena Yesus sudah menebus saudara di kayu salib. Yesus berkata, tetelestai, sudah lunas, dosa-dosa saudara sudah diampuni. Amin. Haleluya. Jadi ya berhenti merasa harus membayar dosa saudara sendiri supaya diselamatkan. Saudara dan saya ada bedanya sama orang di luar sana. Orang di luar sana, di luar Yesus, mereka berbuat baik supaya diselamatkan. Tapi Anda dan saya, kita berbuat baik karena sudah diselamatkan. Karena dia sudah baik buat kita. Karena dia sudah memberikan segalanya di dalam kehidupan kita. Sehingga kita yang harusnya binasa tidak binasa. Tapi kita bisa terima jaminan keselamatan. Karena kita mau berterima kasih dan kita bersuka cita. Kita berbuat baik. Hidup kita jadi berkat. Hidup kita mempermuliakan Tuhan. Amin. Kalau tepuk tangan jangan separuh-separuh, tepuk tangan buat Yesus, tepuk tangan yang paling meriah karena Yesus sudah bayar lunas semua dosa-dosa kita. Itu yang pertama.
Yang kedua, alasan kenapa Yesus harus naik ke surga adalah karena dia mau menyediakan tempat bagi kita di surga. Jadi bukan hanya Anda diampuni dosa saudara di dunia ini saja, tetapi Yesus mau menyediakan tempat di surga. Coba Anda bayangkan, ya Yesus mau menyediakan rumah di surga. Ya, Anda coba pikirkan, kira-kira rumah yang paling keren menurut saudara di Indonesia, di Jakarta ini di mana? Ayo coba saudara. Kira-kira di mana yang paling berkelas, yang paling prestis? Mungkin ada yang ngomong di Menteng, ya, ada yang ngomong di SCBD, mungkin ada yang ngomong di PIK dan seterusnya. Kalau seandainya hari ini ada konglomerat datang dan ngomong sama saudara, satu-satu semuanya dikasih rumah di Menteng, kira-kira Anda happy apa tidak? Saya yakinkan saudara, sekeren-kerennya Menteng, surga lebih keren, surga lebih indah, surga lebih luar biasa. Dan Yesus ngomong, aku naik ke surga untuk menyediakan bagi kamu rumah di surga. Kita baca ya ayatnya. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Oh, yang excited, yang percaya cuma 2 orang, 3 orang tadi. Anda punya tempat di surga loh. Ibaratnya kalau Anda ditanya, rumahmu di mana? Anda ngomong Menteng. Yes. Wih, kayaknya berkelas gitu. Tapi dengarkan baik-baik. Hari ini firman Tuhan berkata sama saudara, Yesus menyediakan buat saudara tempat di surga. Kasih tepuk tangan buat Yesus yang hebat sekali menyediakan tempat di surga. Ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Perhatikan ini, sehingga di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Luar biasa. Anda akan menikmati kedekatan dan persekutuan yang luar biasa bersama dengan Yesus. Di surga. Tahukah saudara bahwa salib, karya salib Yesus Kristus itu membuka akses sehingga kita bisa masuk surga. Karena Yesus sediakan itu. Padahal seharusnya akses itu tertutup. Sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia diusir keluar dari mana? Taman Eden. Dan setelah manusia keluar, Alkitab mencatat itu sudah ada dikasih penjaganya. Sehingga akses tertutup. Nggak bisa balik lagi di situ. Tapi karena Yesus, akses yang tertutup sekarang terbuka. Eden yang tertutup sekarang terbuka. Ruang Maha Kudus yang tertutup karena karya salib Yesus Kristus. Maka tirai bait suci terbelah menjadi 2. Dan akses itu terbuka. Surga yang tadinya tertutup sekarang terbuka. Itu yang Yesus lakukan. Melalui karya salibnya. Dan hari ini buat saudara dan saya yang hadir memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Tangkap rema yang satu ini. Kalau Yesus sudah membuka akses surga buat kita, saya percaya bukan cuma surga nanti suatu hari. Kalau kita sudah meninggalkan dunia ini. Tapi saya percaya Yesus di saat yang sama juga membukakan akses surga di bumi. Artinya gini, di dalam setiap perjuangan hidup kita kadang-kadang kita menjumpai pintu tertutup. Jalan tertutup. Akses tertutup. Anda berusaha semuanya nggak ada jalan. Tapi hari ini karena Anda datang di dalam ibadah ini.
Ada blessing yang Tuhan mau berikan di dalam hidup saudara. Dan saya mau deklarasikan buat saudara-saudara yang ada di sini, jemaat GKA, Anda yang mengikuti secara online, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua akses yang tertutup saat ini juga terbuka. Jalan saudara terbuka. Pintu-pintu terbuka dalam hidup saudara. Semua yang tertutup terbuka di dalam hidup saudara. Apa yang tadinya Anda gak pernah bisa masuk, Tuhan akan buka akses, Anda akan masuk ke situ. Anda akan bisa masuk ke circle, ke komunitas yang sebelumnya Anda gak pernah bisa. Anda akan dibawa oleh Tuhan masuk ke ruangan-ruangan yang sebelumnya gak mungkin lah Anda akan ada di situ. Semua jalan yang tertutup saya berdoa dan saya deklarasikan saat ini juga dalam nama Yesus terbuka. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Terjadilah sesuai dengan iman saudara. Amin. Tapi bukan hanya yang terbuka akses jasmani. Saat ini sementara Anda menerima firman Tuhan ini, saya berdoa akses dimensi rohani saudara juga terbuka. Karena ada orang yang telinga rohaninya tertutup. Susah banget gak ngerti petunjuk Tuhan, gak bisa dengar suara Tuhan. Ada orang yang mata rohaninya tertutup. Gak bisa ngerti rencana Tuhan, gak ngerti jalannya Tuhan. Bingung dalam kegelapan. What to do, apa yang harus saya lakukan. Banyak orang ada di persimpangan jalan gak ngerti melangkahnya gimana. Kenapa? Mata rohaninya tertutup. Ada berapa banyak orang bahkan di ibadah yang seperti ini. Yang lainnya ngalami hadirat Tuhan, ngerasain jamahan Tuhan, terima pengurapan Tuhan yang luar biasa, kepenuhan Roh Kudus. Tapi kalau dimensi roh kita belum terbuka, kita kayak nggak ngerasa apa-apa. Kayak hadirat Tuhan pun kita tidak bisa rasakan. Orang begitu rupanya dipenuhi hadirat Tuhan. Kepenuhan Roh Kudus, pengurapan itu so real. Tapi buat kita kok apa ya, ini apa? Kenapa? Aksesnya masih tertutup. Tapi sementara Anda dan saya memperingati kenaikan Tuhan Yesus hari ini, saat ini juga saya berdoa dimensi roh dalam hidup saudara terbuka. Mulai hari ini hadirat Tuhan akan Anda rasakan. Mulai hari ini manusia roh saudara akan dibangkitkan. Mulai hari ini mata rohani saudara akan terbuka. Sehingga Anda bisa melihat rencana Tuhan. Sehingga Anda bisa ngerti jalan-jalannya Tuhan. Telinga roh saudara akan terbuka. Sehingga Anda bisa dengar suara Tuhan. Anda bisa dapat rema yang daripada Tuhan. Karena kalau itu sudah terbuka, hidup kita akan berubah. Kalau enggak, kita enggak ada bedanya sama orang di luar sana. Orang di luar sana bekerja, kita bekerja. Orang sana berpikir, kita berpikir. Tapi sendiri. Tapi begitu seseorang dimensi rohnya terbuka, itu benar-benar kehidupan yang enggak sendiri. Itu kehidupan bersama Tuhan. Jadi nanti bukan cuma mikir sendiri, nanti ngobrol, tanya sama Tuhan. Konsultasi, tanya jalan-jalannya Tuhan. Ngerasain kedekatan sama Tuhan. Sama-sama ibadah seperti ini. Yang lainnya mungkin cuma ya ibadah aja. Tapi Anda bisa ngerasain kedekatan. Anda punya hubungan pribadi yang dekat sama Tuhan. Semua rakyat Indonesia tahu siapa Presiden Republik Indonesia. Tapi enggak semua punya akses untuk punya jadi temannya. Punya hubungan jadi orang dekatnya. Betul apa tidak? Tapi yang luar biasa hari ini. Akses sudah terbuka untuk saudara mendekat kepada Yesus. Pintu sudah terbuka untuk Anda dekat kepada Raja di atas segala Raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Allah di atas segala Allah. Dan sekali lagi hari ini saya deklarasikan yang tertutup terbuka. Yang mau katakan amin, amin. Dan terjadilah itu, terbukalah jalan saudara. Terbukalah jalan saudara dalam nama Yesus. Saya kok ngerasa waktu saya ngomong seperti ini ada seseorang saat ini juga. Anda yang selama ini berjuang ketutup terus jalannya. Tapi malam hari ini karena engkau percaya dengan firman ini. Saya rasakan kuat sekali saat ini dalam hati saya. Saat ini yang tertutup jalannya terbuka. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan yang membukakan jalan itu dalam hidup kita. Amin.
Karena itu belajar cari kerajaan Allah dengan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Jadi belajar ngutamain Tuhan dulu. Itu ya akan membuka, itu kayak kuncinya membuka semuanya. Banyak orang maunya semuanya dulu. Banyak orang maunya saya sudah ini dulu, saya sudah ini dulu, saya sudah semuanya sudah, nanti tua kaya raya, pensiun baru saya ibadah, baru saya melayani Tuhan. Itu cara pikir dunia. Tapi yang diajarkan Yesus, cari dulu kerajaan Allah. Betul? Senangkan dulu hati Tuhan. Muliakan Tuhan terlebih dahulu. Layani Tuhan terlebih dahulu. Bangun pagi. Bersekutu intim dengan Tuhan terlebih dahulu. Doa terlebih dahulu. Firman Tuhan terlebih dahulu. Cari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Anda nomor satukan Tuhan. Maka semuanya terbuka. Semuanya ditambahkan kepadamu. Saya tuh saudaraku yang renungin ayat ini saya jadi ingat anak saya Jessica. Yang pertama ya, anak saya pertama. Sejak kecil dia itu saya bisa ngelihat punya hati yang rindu sama Tuhan, cinta Tuhan. Sejak kecil kepingin melayani Tuhan. Usia 5-6 tahun kepingin nyanyi, mempersembahkan suaranya, lagunya buat Tuhan. Datang sama saya, ngomong bahwa dia kepengen maju ke depan sini dan kemudian kepengen nyanyi, mempersembahkan lagunya buat Tuhan. Tapi saya ngerasa suaranya masih pas-pasan. Saya ngomong nanti aja, berlatih dulu aja, nanti aja. Berapa kali ngomong sama saya enggak open untuk itu. Dia enggak menyerah, dia datang sama opanya. Nah suatu saat ketemu sama opa aja, ya dia datang ke Jessica kepengen nyanyi opa. Lah opanya dengar cucunya yang kepengen nyanyi, kelepek-kelepek saudara. Langsung oke. Dan waktu ke Solo, di gereja di Solo, Jessica nyanyi buat Tuhan. Itu umur 5 atau 6 tahun, dia nyanyi di hadapan 5.000 orang. Dia mempersembahkan lagunya, dia bersaksi kebaikan Tuhan dan kuasa Tuhan yang menyembuhkan dia. Itu hatinya dia sejak dari kecil sampai dewasa. Dia kalau disuruh melayani nomor 1. Ditugaskan singer berapa kali pun selalu yes. Ya, disuruh pelayanan sekolah minggu jadi guru kids selalu excited. Hatinya tuh melayani Tuhan. Pokok ini anak benar-benar anak pendeta deh saudaraku. Ya, dia sukanya berdoa berjam-jam. Bahkan sehari bisa 6 jam, 7 jam. Intinya buat dia Tuhan itu nomor 1. Pokok semuanya Tuhan, Tuhan yang terutama, Tuhan yang pertama. Dan saya bersaksi sama saudara. Dalam hidup Jessica itu Tuhan sendiri yang bukakan jalan-jalannya. Ya, saya tahu ada hal-hal yang gini. Buat Jessica saya bantu bukain. Oke. Tapi saya tahu juga ada hal yang saya maupun saya tidak bisa, saya juga punya aksesnya ya sejauh yang saya punya. Tapi selebihnya dari itu kalau terbuka itu dealingnya Jessica pribadi sama Tuhan. Waktu dia kepengen kuliah, dia enggak muluk-muluk mimpi seperti apa. Tapi Tuhan bukain semua jalannya. Sehingga akhirnya dia diterima masuk di Universitas Negeri nomor 1 di Amerika. Saya mau ngomong sama saudara, itu tanpa koneksi, itu tanpa persiapan, itu tanpa CV. Teman-temannya yang lain yang tahu universitas-universitas top itu, wah semuanya berusaha sampai gimana caranya persiapan segala. Jessica ini gak punya persiapan. Tahu aja nama universitasnya tidak. Tapi waktu berkunjung, iseng-iseng lihat. Dan iseng-iseng daftar, itu iseng-iseng berhadiah saudaraku. Ternyata Tuhan sendiri yang bekerja, Jessica keterima. Dan yang luar biasa setelah dia keterima, dia mulai masuk itu September 2024. Saya nggak tahu gimana itu caranya.
Tapi Tuhan yang buka jalan sendiri. September 2024 dia keterima dan kemungkinan besar dia akan lulus bulan depan Juni 2026. Program 4 tahun dia akan lulus dalam waktu 1 tahun 9 bulan. Orang ngomong gak mungkin. Kita ketemu sama siapa-siapa ketika dengar Jessica mau lulus kayak gak percaya. Sampai kepengen terbang dari kota lain. Ini salah satu pendidik ya yang ngerti sistem pendidikan di Amerika. Kayak gak percaya kepengen terbang ke Amerika. Benar-benar mau ngeliat dengan mata kepala sendiri. Jessica memang diwisuda. Saya mau ngomong sama saudara. Kalau saudara nomor satukan Tuhan, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan yang buka jalan. Tuhan yang buat yang tidak mungkin jadi mungkin. Semuanya ditambahkan. Apa yang Anda tidak pikirkan dan bayangkan. Tapi Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan saudara. Karena itu saya ajak saudara. Ayo nomor satukan Tuhan. Belajar nomor satukan Tuhan lebih dari segala-galanya. Nomor satu kan hubungan pribadi saudara sama Tuhan. Nomor satu kan melayani Tuhan. Nomor satu kan ibadah sama Tuhan. Tuhan nomor satu. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Kenapa kok Yesus mesti naik ke surga? Yang ketiga karena Yesus mau jadi pengantara dan pembela kita di surga. Roma 8 ayat 33 sampai 34. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Coba Anda renungkan, kata menggugat itu biasanya terhubung dengan apa? Dunia pengadilan hukum. Betul apa tidak? Ya, ini settingnya kayak gitu. Jadi Anda harus ngerti nih. Ayat ini konteksnya seperti apa? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? No way. Siapa yang menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati? Enggak mungkin. Bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Wow. Anda bayangin saja Allah Bapa yang mengambil keputusan semuanya, dan yang menjadi pembela buat kita duduk di sampingnya. Manis banget ini saudaraku skenario ini. Oke. Kata pembela kalau di dalam dunia hukum apa? Artinya? Pengacara. Benar apa tidak? Pengacara kita bukan pengacara yang lagi cari akses kepada yang buat keputusan. Cari akses ke surga, lagi ngetuk-ngetuk pintu surga. Itu bukan kelas itu. Kelas pengacara kita, ditulis tadi, duduk di sebelah kanan Allah untuk membela kita. Perkara apa? Kalau pengacaranya Yesus, gak mungkin kalah. Kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Kalau Allah bersama dengan kita, kita akan lakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan ajaib. Jadi perkara apapun yang Anda alami dalam hidup saudara, perkara di dalam keluarga saudara, perkara di dalam pekerjaan, di dalam bisnis saudara, perkara di dalam keuangan, perkara dalam urusan legal, perkara di dalam kesehatan, perkara apapun, ingat baik-baik, Anda tidak berjuang sendiri. Anda tidak dibiarkan untuk berjuang sendirian, tapi Yesus ada di samping tahta Allah. Jadi pembela saudara. Kalau Anda familiar dengan urusan hukum, maka Anda akan menemukan tidak semua pengacara di level yang sama. Betul? Ada pengacara yang karena dia sudah belajar jadi pengacara, dia punya knowledge-nya, dia tahu undang-undangnya. Paling tidak pengacara harus gitu dong, ya kan? Masa jadi pengacara nggak tahu undang-undangnya. Jadi yang pertama, kelas pengacara tahu undang-undangnya. Tapi ada berikutnya lagi kelas pengacara yang
undang-undangnya sama, tapi dia tahu cara mengolahnya sehingga bisa dipakai jadi senjata untuk memenangkan case-nya. Betul apa tidak, saudaraku? Karena tidak semua ayat-ayat di dalam undang-undang itu sama. Yang satunya tahu mengolahnya gimana, yang satunya lugu. Ya kalah yang ini. Kalau pengacaranya pinter, kesempatan menangnya besar. Ada pengacara naik lagi kelasnya, punya keberanian luar biasa. Ya, ada pengacara maunya cari aman sendiri. Tapi ada pengacara yang punya keberanian luar biasa untuk membela kliennya. Sudah pinter, ya, berani. Itu kelasnya beda lagi. Terus ada lagi pengacara yang bukan cuma tahu hukumnya, pinter bermainnya, ya, terus punya keberanian yang luar biasa, tapi pengacara ini punya power yang besar. Dia bisa ketemu orang-orang yang orang lain gak bisa temui. Dia masuk di ruangan-ruangan yang orang lain tidak bisa masuk. Anda sama-sama case-nya ketemu dengan orang yang beda, hasilnya bisa beda. Oke, Anda ketemu dengan orang yang beda, Anda sudah ada pengacara yang kenal ini kenal itu. Bisa ketemu ini ketemu itu. Tapi gak bisa gerakin apa-apa. Tapi ada pengacara yang ketemu sama ini sama itu. Tapi bisa menggerakkan ini dan itu. Levelnya beda lagi. Ini bicara tingkat pengacara beda level. Kalau pengacaranya lemah kasusnya sama tapi kalah. Kalau pengacaranya kuat kasusnya sama bisa menang. Mari saya yakinkan saudara, pengacara kita Yesus Kristus, dia pengacara agung di surga. Dia tidak punya skor kalah. Kalau dia membela seseorang, hasilnya menang. Akan ada kemenangan dalam hidup saudara. Akan ada kemenangan dalam hidup saudara. Dalam setiap pertempuran dan perjuangan yang sedang Anda hadapi. Perkara-perkara itu Anda menang. Dalam nama Yesus mulai hari ini kemenangan terjadi. Kemenangan di dalam perjuangan visi saudara menang. Kemenangan di dalam keluarga saudara terjadi. Kemenangan di dalam doa saudara untuk membawa seisi keluarga saudara bertobat dan diselamatkan terjadi. Yang percaya katakan amin, amin. Kita kasih tepuk tangan buat pengacara agung kita Yesus Kristus yang membela kita. Bahkan dia bukan cuma membela asal. Tapi dia membelanya sampai dia mati buat kita. Dan dia sudah punya bukti lunasnya. Tetelestai. Jadi kalau dia membela di depan hakim agung Allah Bapa, dia selalu akan bawa sudah lunas. Wow. Enggak ada pengacara yang kayak Yesus. Oke. Karena itu jangan lalui hidup saudara dengan kecut hati. Jangan lalui pergumulan saudara dengan tawar hati. Saya ajak saudara busungkan dada saudara. Tatap masa depan saudara. Karena Anda punya pembela yang kuat. Mungkin Anda ngomong tapi kenyataannya saya ngalami kekalahan. Saudaraku, kenyataan ngalami kekalahan itu hari ini. Tapi kalau Anda nggak menyerah, saya sudah melihat berulang-ulang. Kekalahan berubah jadi kemenangan. Kegagalan berubah menjadi keberhasilan. Berapa kali dalam hidup saya kenyataannya kalah. Kenyataannya izin dicabut. Kenyataannya proyeknya dihentikan. Kenyataan gereja ditutup. Kenyataan sudah kandas harapan. Saya mau ngomong sama saudara begini. Iblis boleh curi yang kelihatan mata secara jasmani. Tetapi yang iblis gak bisa curi, iman yang terus menyala dan berkobar di dalam hati bahwa ada pengharapan di dalam Yesus, ada kemenangan di dalam Yesus. Walaupun melihat secara jasmani sudah hopeless. Gereja Keluarga Allah Jakarta ini 15 tahun lalu itu gereja yang tutup. Sudah berjuang 10 tahun. Gak berhasil, tutup. Tapi saat tutup fakta bicara, kenyataan sudah 10 tahun kurang apa? Apa gereja belum puasa? Apa gereja belum berdoa? Apa gereja belum berjuang? Sudah semuanya tapi tutup.
Tapi kita tidak mau menyerah dengan fakta. Karena kita tahu kita punya pembela yang kuat. Kita tahu kita punya Tuhan. Kalau berjanji dia akan pastikan setiap janjinya tergenapi. Walaupun tutup, iman di hati ini tetap menyala. Dan karena iman itu tetap menyala, pengacara agung kita di surga tidak menyerah. Dia terus membela kita. Maka mujizat pembalikan terjadi. Look what God has done. Lihat apa yang Tuhan lakukan. Gereja yang sudah kandas. Gereja yang faktanya sudah kalah. Gereja yang sudah bukan gak ada harapan. Nasi sudah jadi bubur. Tapi Tuhan kita yang mengubah air jadi anggur. Ternyata masih berkuasa untuk mengubah bubur jadi nasi goreng pakai telur istimewa. Karena dia pengacara agung kita. Hebat. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Jadi apa yang Anda rasakan sekarang ini? Hari-hari ini saya tahu banyak orang bergumul berat. Yang pengusaha pusing, dolarnya naik terus. Sampai tukang warung pun pusing, bayar plastiknya 2 kali lipat. Betul apa tidak? Di sini ada yang pusing gak? Anak-anak muda pusing, sahamnya rontok. Tapi saya berdoa saudara hari ini tidak berkecil hati lagi. Anda tidak menatap masa depan hidup saudara, masa depan Indonesia dengan kayak tidak berdaya. Saya mau ngomong sama saudara, ada harapan di dalam Yesus. Ada kemenangan di dalam Yesus. Dunia boleh gelap, dunia boleh gonjang-ganjing. Tapi saya deklarasikan untuk jemaat GKA, Anda adalah pemenang. Anda lebih dari pemenang dan Tuhan mau memberikan masa depan yang gilang, gemilang dan penuh dengan pengharapan. Karena itu jangan tertunduk lesu, pusungkan dada saudara, hadapi masa depan saudara, maju dengan iman. Anda akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Haleluya, tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Yang terakhir, yang keempat. Yesus harus naik ke surga karena Yesus mau mengutus Roh Kudus datang. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Namun benar apa yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu dalam bahasa aslinya Parakletos. Parakletos itu artinya penghibur. Artinya penolong. Yesus ngomong jikalau aku tidak pergi, Parakletos itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Wow. Kadang-kadang orang berpikir kenapa kok Yesus sudah bangkit dari kematian, gak terus melanjutkan pelayanan di muka bumi ini secara jasmani. Kan keren, pendetanya Pastor Jesus. Yang sudah bangkit dari kematian, menyembuhkan yang sakit, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Kan keren kalau datang di gereja yang pendetanya langsung Pastor Jesus Christ. Tapi kenapa tidak? Kenapa dia memilih naik ke surga? Anda bayangin aja. Kalau Yesus sejak dari zaman bangkit sampai sekarang terus ada di dunia secara jasmani. Kapan ketemunya kita sama Yesus? Dalam ibadah seperti ini kita gak akan merasakan kehadiran Yesus. Karena Yesus adanya di Timur Tengah. Dan kalau kita ketemu sekarang susah. Lagi perang saudara. Susah ketemu sama Yesus di sana. Bener gak? Makanya yang ke Holy Land Tour juga dibatalin semua. Kalau Yesus melayani secara jasmani di dunia ini, maka terbatas. Waktunya terbatas. Secara tempat terbatas. Karena terbatas oleh jasmaninya. Karena itu Yesus ngomong, aku harus naik ke surga. Supaya Roh Kudus. Supaya Parakletos. Supaya penolong. Supaya penghibur itu datang kepadamu. Dan Roh Kudus Alkitab mengatakan
Dialah roh Yesus Kristus. Jadi ini ya sama ya beda. Sama-sama Yesusnya, tapi yang satu 2000 tahun lalu yang ada di dunia adalah Yesus secara jasmani. Tapi setelah dia naik ke surga, Roh Kudus tercurah, maka sekarang yang ada di dunia bukan Yesus secara jasmani, tapi roh Yesus Kristus yang tidak terbatas, yang bukan hanya bisa kita jumpai, tapi dia yang datang dalam hidup kita, dia yang memenuhi hidup kita, dan dia tinggal bersama dengan kita. Wow, kalau kayak gini hidupnya berbeda, berubah. Karena dia roh penghibur. Di hatimu akan ada sukacita ilahi, akan ada penghiburan surgawi melalui berbagai duka cita, kesedihan yang ada di dunia. Banyak orang hari-hari ini stres, depresi, banyak masalah dalam hidup ini. Banyak hal terjadi, tragedi yang di luar pikiran kita. Yang membuat orang depresi, membuat orang secara emosional habis. Sudah secara emosional habis, cari penghiburan bukan dari Roh Kudus, tapi dari sosmed. Tambah stres. Coba Anda renungkan ya, kita ini hidup di masa yang gak mudah loh. Zaman dulu sebelum ada sosmed, orang itu kalau membandingkan dirinya cuma sama tetangganya. Oh, TV-nya 20 inch, TV-ku kalah. Sama tetangganya. Tapi sekarang semua orang membandingin diri sama semua orang. Kita bandingin kuliner kita sama kulinernya orang-orang itu. Para selebgram. Kita bandingin travelingnya kita sama travelingnya mereka. Dan kemudian kita merasa betapa miskinnya saya. Karena Anda menjalani hidup yang sesungguhnya, mereka dipoles semuanya untuk menghasilkan video 1 menit itu. Berapa personil, fotografer, video, apa, di make up, apa dipoles begitu rupa. Sehingga rasanya kayak Anda paling miskin, paling susah, paling menderita. Gak heran, stres. Zaman dulu kalau kita konsumsi berita, baca berita. Bu Aina kalau zaman dulu baca berita, sehari sekali atau terus menerus. Pagi aja karena koran datang. Betul ya Bu ya? Baru dibaca. Sudah kan ditaruh selesai kan? Iya. Tapi zaman sekarang saya tanya, Anda konsumsi beritanya? Setiap saat. Nanti ada berita perang Iran. Dolar naik, BBM hampir 2 kali lipat. Dan sambil ngelihat sosial media, background musiknya dung 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 dung. Anda harus tahu loh, itu dung 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 itu buat kita stres. Itu kayak ada ditembak dung 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 dung. Itu nyedot sih perhatian, tapi kita ditembak dung 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 dung. Nah Anda seharian di dung-dung-dung kayak gitu. Stres lah. Makanya kering banget, banyak orang hidupnya kering nih. Tapi saya berdoa hari ini Anda sadar karena Yesus naik ke surga. Roh Kudus diberikan ada kepada kita. Parakletos, penghibur itu ada pada kita. Kalau Anda buka hatimu lebar-lebar, doa saya Roh Kudus akan memenuhi saudara. Dan kalau Roh Kudus memenuhi saudara, maka penghiburan dari surga, sukacita ilahi akan datang dan memenuhi hati saudara. Ketenangan di dalam jiwa saudara, kedamaian di dalam hati saudara akan dikembalikan kembali di dalam kehidupan saudara. Anda akan disegarkan, Anda akan dipulihkan, Anda akan dibaharui. Hidup saudara jadi indah. Kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Karena Parakletos. Siapa yang mau terima Roh Kudus? Mari bangkit berdiri saudaraku. Nyanyikan lagu ini. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul.
worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy. Semuanya, mari nyanyikan angkat dua tangan, katakan bless the Lord, oh my soul. Mari tanggalkan semua kesedihan, semua duka cita, semua beban dalam hidupmu. Katakan pada dirimu, bless the Lord, sing like never before. Amen. Everybody sing it together. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy. Once again, mari semuanya katakan, bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Yang pertama, Yesus berkata di kayu salib itu, tetelestai. Apa artinya tadi? Sudah lunas. Masih adakah di antara saudara yang terus merasakan dakwaan dari iblis? Kamu gak layak, kamu gak cukup baik, kamu gak cukup kudus. Mana mungkin doamu didengar sama Tuhan? Mana mungkin Tuhan mau memberikan mujizat? Ngapain kamu pelayanan? Terus dakwaan itu ditujukan untuk melemahkan iman dan menjauhkan saudara dari Tuhan. Hari ini, ayo dengan penuh keberanian kita datang di hadapan tahta Tuhan. Hari ini dengan penuh keberanian lawan iblis. Semua dakwaan itu patahkan dan hancurkan. Dan katakan tetelestai. Mari semuanya yang mau, angkat dua tangan saudara. Katakan tetelestai. Katakan dosaku sudah diampuni. Dosa besar, dosa kecil sudah diampuni. Dan katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengampunanmu. Terima kasih untuk anugerahmu. Terima kasih untuk kemurahanmu. Terima kasih Engkau sudah membayar lunas dosa-dosaku dengan tubuh dan darahmu yang mahal di kayu salib. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan dosa ini, untuk penebusan. Terima kasih untuk karya salibmu. Thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih. Rata kapasyara takala pasyara. Rata kala pasyara takala pasyara takala masyara. Rata kapasyara. Terima kasih Tuhan. Semua intimidasi kami patahkan. Semua dakwaan iblis kami tolak, kami hancurkan. Dan saat ini pengampunan dosa itu dengan iman kami terima. Dosa kami sudah diampuni. Terima kasih. Yang kedua, Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat buat kita di surga. Jadi dia membuka akses supaya yang tadinya kita nggak bisa, tapi melalui Yesus masuk kita ke surga. Hari ini saya ajak saudara, kita berdoa ya. Saya ingin ajak Anda doa profetik
Dan saya ingin ajak Anda deklarasi profetik supaya akses-akses yang masih tertutup dalam hidup saudara saat ini juga oleh kuasa nama Yesus bisa terbuka. Kalau Anda mau, angkat dua tangan saudara dan katakan dengan kuat, dalam nama Yesus. Sekali lagi, dalam nama Yesus. Akses yang tertutup sekarang juga aku perintahkan terbuka. Mari angkat suara, berdoa. Terbuka. Akses ilahi terbuka. Mata rohani terbuka. Sadar pertobatan terjadi. Akses telinga rohani terbuka. Supaya bisa mendengar petunjuk dari Tuhan. Terbuka. Dimensi ilahi itu terbuka. Kami berdoa Tuhan, pintu-pintu yang tertutup saat ini terbuka. Rahim yang tertutup terbuka. Rahim yang mandul diberkati oleh Tuhan. Oh, kami berdoa dalam nama Yesus. Akses yang masih tertutup di dalam bisnis, di dalam karir, dalam pekerjaan. Saat ini juga kami berkatakan terbuka. Karena Yesus akses itu terbuka. Terbuka sekarang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terus dalam hadirat Tuhan, saya tahu dalam alam roh sesuatu sedang terjadi saat ini juga. Saya tahu, saya sedang melihat dan saya merasakan kuat dalam roh. Saat ini juga ada mujizat-mujizat yang sedang terjadi. Saat ini juga ada orang yang sedang dibawa untuk naik level sama Tuhan. Saat ini juga akan ada keajaiban-keajaiban yang Tuhan sedang kerjakan sekarang. Yang ketiga, Yesus ke surga ternyata untuk duduk di sebelah kanan Allah untuk membela perkara kita. Mungkin saudara punya perkara-perkara yang kau ngomong ini gak adil, tapi Anda merasa gak berdaya. Terima dengan iman, Yesus sedang membela saudara. Yesus membela bukan dari posisi rendah. Dia membela dari otoritas tertinggi. Dari posisi kuat. Dia yang ngelobi Allah Bapa. Memperjuangkan perkara saudara. Perkara yang ada di dalam rumah saudara. Perkara yang ada di dalam keluarga. Perkara yang ada di tempat kerja saudara. Tuhan bela saudara. Dan kalau Tuhan yang bela saudara, siapa lawan saudara? Hari ini jangan ciut hati. Hari ini tegakkan kepala saudara. Hari pusungkan dada saudara. Karena Anda percaya Tuhan bela. Anda yang percaya angkat dua tangan saudara. Katakan aku percaya. Tuhan bela. Yesus bela. Perkaraku ini Tuhan bela. Doa saudara, doa perkaramu di hadapan pengacara aku kita Yesus Kristus. Biar dia yang bela, biar dia yang perjuangkan perkara saudara itu. Tuhan bela. Tuhan yang bela saudara. Tuhan yang bela keluarga saudara. Tuhan yang bela masa depan saudara. Tuhan yang bela kesehatan saudara. Tuhan bela. Tuhan yang bela. Tuhan yang bela. Oh ratakapasya, ratakalapasya. Sikiralapasya, ratakalapasya. Sikiralapasya, ralamu. Oralapasya. Sikiralapasya, ralamu. Oratakapasya, ratakalamu. Sikiralapasya, ratakalapasya, ralamu. Oralapasya, ralamu. Sikiralapaka, sikiratakalamasya, ratakalamu. Oratakapasya, ratakalamu. Masalah akhir zaman hari-hari ini seringkali adalah masalah emosional, masalah mental, masalah stres, masalah kesedihan. Dan akhirnya kena kemana-mana. Gara-gara masalah emosional, akhirnya kesehatannya jatuh.
Akhirnya pernikahannya kacau. Akhirnya bisnisnya rusak. Keputusan-keputusannya berantakan. Karena emosional yang tidak stabil. Karena itu saya ingin ajak saudara hari ini. Minta Parakletos itu untuk datang dan memenuhi hidup saudara. Karena dia disebut roh penghibur. Kalau dia datang, dia akan menyegarkan jiwa saudara. Dia akan memulihkan batin saudara. Ketenangan yang hilang dari hidup saudara, dia akan kembalikan kembali. Kedamaian itu akan kembali bertata di hati saudara. Anda yang butuh Parakletos, Anda yang perlu Roh Kudus, angkat dua tangan saudara, katakan, I need you Holy Spirit. Katakan, aku perlu Engkau Roh Kudus. Penuhiku, 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 penuhiku Tuhan. Penuhiku, penuhiku, penuhiku. Lebih lagi. Doa saudara, minta Roh Kudus penuhi, penuhi, penuhi. Orang terkapa syarat takalapa, penuhi. Sekarang ini penuhi Tuhan, penuhi. Biarlah damai sejahtera yang melampaui segala akal, dan biarlah sukacita yang berlimpah-limpah dari Roh Kudus. Penuhiku, penuhiku Tuhan, penuhi hati kami, segarkan jiwa kami, segarkan jiwa kami, pulihkan ketenangan dalam hati kami, ketenangan dalam pikiran kami. Clarity dalam pikiran kami, pulihkan Tuhan, pulihkan, sembuhkan jiwa kami, sembuhkan hati kami, pulihkan. Parakletos, Roh penghibur, jamah kami, penuhi kami, haleluya, haleluya. Katakan bersama-sama. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy. Jemaat sendiri, jemaat saja katakan. Bless the Lord. Bisa tepuk tangan semuanya? Ayo tepuk tangan bersama-sama. Yes. Amin. Mari semuanya sama-sama katakan. Bless the Lord. Thank you, Jesus. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. Mari yang terakhir, yang terbaik semuanya, semuanya katakan bersama-sama. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Yang terakhir katakan, sing like never before. Oh my soul, I worship Your